Yang pertama, kaidah yang pertama adalah anta'lam annal kufar alladzi qatalahumur Rasulullah. Yang pertama, engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah mukirruna bi annallaha huwar raziq al-mudabbir. Kaidah pertama adalah engkau mengetahui bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki dan mudabbir, sang pengatur alam semesta yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Jadi orang-orang musyrikin yang kata Allah Subhanahu wa taala faqtulul musyrikin, perangi oleh kalian wahai Nabi Muhammad bersama para sahabatnya orang-orang musyrikin dimanapun kalian menemui mereka. Siapa orang-orang musyrikin yang diperintahkan Allah untuk diperangi? Adalah orang-orang yang mereka meyakini, menetapkan bahwasanya Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki, Allah sebagai pengatur alam semesta ini. Tapi kenapa kemudian mereka diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka tidak menyerahkan ibadah mereka hanya untuk Allah saja. Maka kenapa mereka dikatakan sebagai seorang musyrik? Karena yusyrikun, menyekutukan Allah. Ibadah sama Allah iya, ibadah kepada selain Allah juga iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang masih ingat kaidah yang kedua? Bahwasanya mereka ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Tidaklah kami mendekati ataupun mendatangi kuburan orang-orang soleh kami, wali-wali kami, itu untuk menyembah mereka. Tidak, kami datang ke kuburan orang-orang soleh kami, wali-wali kami, hanya untuk supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya dan supaya kami diberikan syafaat gitu. Jadi orang-orang musyrikin pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah enggak ada yang datang ke kuburan? Banyak. Zaman Rasul banyak orang-orang musyrikin datang ke kuburan. Ke kuburan orang-orang besarnya, ke kuburan wali-walinya, ke kuburan nabi-nabinya. Ketika diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada penghuni kubur ini. Kami tidak meminta-minta kepada penghuni kubur ini. Kami kenapa datang ke penghuni kubur ini? Karena penghuni kubur ini adalah orang soleh, sedangkan dia dekat dengan Allah. Mudah-mudahan dengan datangnya saya ke kuburan orang soleh ini bisa mendekatkan saya kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan mudah-mudahan penghuni kubur ini bisa memberikan syafaat nanti untuk kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal syarat syafaat ada berapa macam syarat terlaksananya syafaat? Ada dua. Yang pertama harus ada izin dari Allah. Yang kedua, syafaat tersebut ditujukan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidaklah bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Siapa orang diridhoi ini? Adalah orang yang bertauhid, orang yang tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Dan syafaat itu sendiri man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau masuk surga, mudah-mudahan kita semua masuk surga, nanti ada kesempatan syafaat yang Allah berikan bagi orang-orang beriman. Itu pun setelah Allah berikan izin dulu kepada kita. Setelah diberikan izin, maka syafaat kita ini diperuntukkan kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Nggak bisa, ya Allah syafaat saya untuk paman saya, jelas-jelas pamannya musyrik misalkan, nggak boleh, nggak akan diterima oleh Allah. Dia syafaat tersebut harus diberikan kepada orang yang ditujukannya adalah orang bertauhid, orang yang diridhoi. Orang yang diridhoi. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga apa? Kaidah yang ketiga, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ala ummatin, diutus kepada umat, wa hum mutafarriquna fi ibadatihim, dalam kondisi mereka ini berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaikah, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari, menyembah bulan, orang-orang soleh. Tetapi apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara mereka. Semuanya diperangi oleh Rasulullah.
Semuanya diperangi oleh Rasulullah karena semuanya namanya musyrik. Mau mempersekutukan Allahnya dengan malaikat atau mempersekutukan Allahnya dengan batu sekalipun, sama di hadapan Allah adalah orang musyrik. Maka Allah berfirman, faqtulul musyrikin. Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimanapun kalian menemui mereka. Jadi nggak dibeda-bedakan oleh Rasulullah. Ini mah jangan diperangi karena dia musyriknya sama malaikat misalkan. Ini nih yang boleh diperangi karena dia musyriknya kepada Lata, Mana, Uzza misalkan. Enggak. Tapi semuanya diperangi oleh Rasulullah karena semuanya musyrik. Ya, semuanya musyrik, tidak dibeda-bedakan. Kemudian yang keempat bahwasanya al-musyrikin al-awwalun ana syirkahum aglad. Kesyirikan mereka itu mereka mempersekutukan Allah ketika mereka dalam kondisi apa? Lapang, kondisi senang. Tapi ketika mereka diberikan musibah, kesulitan oleh Allah, mereka kembali beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi orang musyrikin dahulu itu kapan mereka melakukan kesyirikannya? Ketika mereka dalam kondisi senang, lapang, kaya, sehat. Tapi kalau kondisi mereka susah, sempit, diberikan musibah oleh Allah, maka mereka hanya meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza masahumudz dzurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dan ketika menimpa kepada mereka dzur, kesulitan fil bahri di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah. Tidak ada yang mereka seru kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat surat Al-Isra dan surat Al-Ankabut dan banyak dalam ayat yang menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu ada di antara mereka yang kerjaannya adalah nelayan. Kemudian Allah uji mereka dengan ombak besar, sehingga mereka diombang-ambing ombak. Dan ketika mereka diombang-ambing ombak, siapa yang mereka minta? Yang mereka minta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi patung Latanya, Mananya, Uzzanya, patung Hubalnya, atau sekutu-sekutu selain Allah yang mereka minta, ketika itu Dolat itu apa? Tidak ada, artinya sesat. Artinya apa? Tidak ada yang mereka seru kecuali hanya Allah saja. Karena mereka yakin yang mampu menyelamatkan mereka ketika itu siapa? Hanya Allah. Jadi orang-orang musyrikin dahulu dalam kondisi senang baru mereka musyrik. Tapi dalam kondisi sulit mereka bertauhid kepada Allah. Artinya mereka apa? Hanya menyerahkan ibadahnya hanya untuk Allah. Beda dengan orang musyrikin sekarang. Senang ke dukun, susah ke dukun. Iya enggak? Senang dia beri sesajen, susah apalagi beri sesajen. Ada ada syukuran laut, syukuran gunung, syukuran kampung dan lain sebagainya dengan menyembelih sesembelihan. Mereka meyakini bahwa gunung ini aman, mereka sembelih sesembelihan, lempar ke kawahnya. Ketika meletus sama mereka pun lempar sesembelihan itu ke kawah ataupun ke gunung ataupun ke lautan. Jadi orang-orang sekarang musyriknya dalam kondisi senang mereka musyrik, dalam kondisi sulit lebih-lebih mereka musyrik. Dan orang-orang musyrikin sekarang itu mereka tidak paham tentang kalimat la ilaha illallah. Beda dengan orang-orang musyrikin dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ketika Nabi SAW mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu, katakanlah oleh kalian wahai orang musyrik la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Mereka enggak mau. Aja'ala alihatina ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Apakah Muhammad ini memerintahkan kami untuk menjadikan sesembahan kami yang banyak ini menjadi sesembahan yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini perkara yang sangat mengherankan. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena tahu konsekuensi ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti harus apa? Harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Tapi orang-orang musyrikin sekarang kadang-kadang di malam harinya mereka banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di siang harinya mereka ke dukun. Dan jelas perbuatan mereka kedatang ke dukun termasuk apa? Bentuk kesyirikan. Apalagi mempercayai dukun.
Jangankan datang ke dukunnya saja, jangankan mempercayai dukun, datang ke dukunnya saja kata Rasul apa? Tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Kalau dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, maka kata Rasul dia telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa kafir? Karena apa? Seakan-akan dia mempercayai, meyakini ada selain Allah yang mengetahui ilmu gaib. Seakan-akan dukun ini tahu ilmu gaib, tahu apa yang akan terjadi nanti. Padahal yang tahu gaib hanya siapa? Hanya Allah. Rasulullah tahu gaib enggak? Rasulullah tahu gaib enggak? Enggak tahu. Para rasul enggak ada yang tahu gaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Allah lah yang maha mengetahui ilmu gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak mengajarkan, tidak menampakkan ilmu gaib itu kepada seorang pun illa man irtada mir rasul, kecuali dari kalangan rasul yang diridhoi. Itu pun sesekali saja untuk kemaslahatan dakwah Rasul. Allah tampakkan gaib, tapi tidak selamanya tahu ilmu gaib. Taib. Jadi orang-orang musyrikin dahulu mereka memahami kalimat la ilaha illallah, beda dengan orang-orang musyrikin sekarang. Tapi Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit mengulang ya tentang Qaidul Arba. Jangan sampai kita selesai kitab Qaidul Arba selesai pula maklumatnya. Naon Qaidul Arba teh? Duka Qaidul Arba we gitu. Naon 4 kaidah teh? Duka asa hilap deui gitu ya. Padahal kita sudah belajar kitab Qaidul Arba.